Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul One Piece The Series episode keempat. Film ini rilis di tahun 2023, dan mendapatkan banyak sekali perhatian dari para fansnya di seluruh dunia. Bagaimana alur ceritanya? Mari, kita dengarkan. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film dimulai dari sumur yang berada di depan rumah Prinses Kaya. Pada film sebelumnya, Zoro yang tengah pingsan, dibuang ke dalam sumur oleh anak buah Kapten Kuro. Tak lama kemudian, Zoro terbangun dari pingsannya. Adegan film berikutnya, Usopp mencoba menceritakan bahwa bajak laut Kuro berada di rumah Prinses Kaya. Tapi sayangnya, Himmelpo tidak percaya dengan cerita Usopp. Karena menurutnya, Kapten Kuro sudah dikalahkan oleh Kapten Morgan. Usopp juga berkata, kalau di sana ada Luffy. Karena mempunyai tujuan yang sama, Toby dan pasukannya memutuskan untuk datang ke rumah Prinses Kaya. Sementara di rumah Prinses Kaya, Nami melihat Luffy pingsan akibat makan sup yang ternyata beracun. Mendengar suara anak buah Kapten Kuro yang menuju dapur, Nami memutuskan untuk bersembunyi di lemari. Melihat Luffy yang pingsan di dapur, Kapten Kuro meminta anak buahnya untuk membuang Luffy ke dalam sumur, tempat di mana Zoro dibuang tadi. Tak lama kemudian, Toby dan pasukannya datang ke rumah Prinses Kaya. Kemudian Toby mengatakan, kalau ada laporan bahwa ada bajak laut di rumah ini. Di sini Usopp juga menambahkan, kalau di depannya, mereka adalah bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Kuro. Kapten Kuro pun membantah, kalau Usopp ini cuma berbohong. Kemudian Himmelpo mengatakan, kalau kedatangannya untuk mencari Luffy. Mendengar nama Luffy, Kapten Kuro meminta anak buahnya untuk membawa Luffy dan menyerahkannya kepada Angkatan Laut. Karena tidak memiliki bukti yang kuat, Toby tidak bisa menahan Kapten Kuro, alias Klahadore. Merasa Angkatan Laut tidak bisa membantu, Usopp memutuskan untuk pergi mencari pertolongan lain. Please, Kaya. Much food, too much liquor. I really must. Sementara itu, Nami memukul salah satu anak buah Kapten Kuro sampai pingsan. Di adegan lain, Zoro masih berusaha untuk keluar dari sumur, dengan cara berkali-kali melempar tali ke atas. Kemudian waktu mundur ke 7 tahun yang lalu, di mana Zoro masih menjadi murid dari perguruan seni bela diri pedang. Saat itu, Zoro sedang duel melawan murid lainnya. Terlihat Zoro dengan mudahnya dapat dikalahkan seorang murid yang lain. Murid yang mengalahkan Zoro bernama Kuina. Kuina menasihati cara Zoro memainkan pedangnya. Mendengar itu, membuat Zoro tidak terima dan menantang Kuina untuk adu pedang sungguhan. Di tempat lain, Usopp mendatangi kamar Prinses Kaya untuk memberitahu kalau pelayan di rumah ini adalah bajak laut. Mendengar itu, Prinses Kaya sama sekali tidak percaya dengan perkataan Usopp. Prinses Kaya juga meminta agar Usopp pergi dari kamarnya. Karena tidak ingin Prinses Kaya dalam bahaya, Usopp memilih untuk terus menjaga Prinses Kaya. Sementara itu, Kapten Kuro mendatangi anak buahnya yang tadi pingsan. Karena jam sudah menunjukkan tengah malam, Kapten Kuro bersiap untuk menjalankan rencananya, yaitu menghabisi Prinses Kaya. Sebelum itu, anak buahnya disuruh untuk mengunci seluruh rumah. Setelah itu, mereka mulai menunjukkan jati dirinya sebagai bajak laut. Tidak lama kemudian, datanglah Nami ke kamar Prinses Kaya. Di sini Nami mengatakan, kalau teh yang Prinses Kaya minum adalah racun yang selama ini melemahkannya. Hal itulah ternyata yang membuat fisik Prinses Kaya menjadi lemah dan sakit-sakitan. Nami mengajak semuanya untuk pergi dari rumah. Sementara itu, Kapten Kuro sedang mencari Prinses Kaya di kamarnya. Prinses Kaya dan yang lainnya pergi melalui jalan rahasia di balik tembok. Karena Prinses Kaya batuk, membuat Kapten Kuro mengetahui posisi mereka berada di balik tembok.
Adegan lain memperlihatkan, Zoro akhirnya menggunakan cara lain, yaitu dengan memanjat tembok sumur itu. Sekilas dia teringat, waktu Zoro menantang Kuina dengan pedang katana sungguhan. Walaupun sudah memakai 2 pedang katana, Zoro masih saja kesulitan untuk melawan Kuina. Sampai akhirnya, Kuina dapat menyerang Zoro, hingga kedua pedang katananya terlepas. Setelah itu, Zoro mengakui kalau dirinya tidak bisa mengalahkan Kuina. Kuina pun membantu Zoro untuk bangun. Kuina juga mengatakan kalau Zoro suatu saat nanti akan bisa melebihi kemampuannya. Zoro pun berkata kalau tujuannya selama ini berlatih keras agar bisa mengalahkan Kuina. Kemudian Zoro membuat janji dengan Kuina kalau mereka berdua akan menjadi pendekar pedang terhebat. That's dumb kind of stuff. Until one of us becomes the greatest. Keep that vow. Di adegan lain, Tobi merasa curiga dengan pelayan yang berada di rumah Prinses Kaya. Karena menurutnya, mungkin saja perkataan Usopp itu benar. Mendengar itu, membuat Himmelpo merasa hanya dimanfaatkan Tobi untuk datang ke tempat ini, hanya untuk menangkap Luffy. Tak lama kemudian, Luffy yang mulai sadar, memuntahkan semua racun yang tadi berada pada makanan yang dia makan tadi. Prinses Kaya mengajak mereka untuk segera pergi ke kamar orang tuanya. Karena di sana, ada tuas cadangan yang bisa membuka rumah yang terkunci. Mendengar suara tuas yang diputar, membuat Kapten Kuro mengetahui posisi mereka. Di adegan lain, Zoro masih terus berusaha untuk naik ke atas. Sekilas muncul ingatan masa lalunya, di mana Zoro sedang menunggu Kuina di tepi danau. Tidak lama kemudian, Sensei atau salah satu gurunya, datang untuk menemui Zoro. Kedatangannya itu untuk memberi kabar, kalau Kuina telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Zoro pun tidak bisa membendung kesedihannya. Tak lama setelah itu, semua murid diminta untuk berkumpul, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Kuina. Giliran Zoro yang maju ke depan. Setelah memberikan penghormatan terakhir, Zoro mengambil pedang katana milik Kuina. Zoro meminta izin untuk memiliki pedang katana itu, kemudian Sensei pun bertanya, apa alasan dirinya untuk mengizinkan Zoro memiliki pedang itu. Zoro pun berkata, bahwa dia sudah berjanji kepada Kuina, akan mewujudkan impian menjadi pendekar pedang terhebat. Mendengar itu, Sensei pun mengizinkan Zoro untuk memilikinya. Kembali ke kisah Zoro yang sekarang. Dengan bersusah payah, akhirnya, Zoro berhasil keluar dari sumur itu. Di adegan film lain, Luffy masih saja muntah-muntah, akibat makan sup beracun. Kemudian Luffy berkata, kalau dirinya ingin kembali ke rumah Prinses Kaya, untuk menyelamatkan teman-temannya. Mendengar itu, Tobi tidak bisa mengizinkannya, karena dia ditugaskan untuk menahan Luffy. Merasa muak dengan omongan Luffy, Himmelpo berniat untuk menembak Luffy. Tak lama kemudian, datanglah Zoro. Ia kemudian memberikan skill 1 kepada Himmelpo, sampai pingsan. Setelah itu, Luffy dan Zoro berniat untuk kembali ke rumah Prinses Kaya. Dengan tegas, Tobi memerintahkan mereka berdua untuk berhenti. Mendengar itu, Luffy meminta Tobi untuk tidak mengatur dirinya. Di tempat lain, Usopp dan yang lain masih berusaha memutar tuasnya. Mendengar suara langkah kaki yang makin mendekat, akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di bawah meja. Kapten Kuro dengan terang-terangan mengungkapkan rencana liciknya. Kapten Kuro juga mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan drama ini. Sedangkan Luffy dan Zoro terus berusaha untuk bisa masuk ke dalam rumah. Saat sudah berhasil masuk ke dalam rumah, mereka memutuskan untuk berpencar. Prinses Kaya yang sudah muak dimanfaatkan, ia pun mengambil pisau dan ingin melawan Kapten Kuro. Tapi dengan mudahnya, Kapten Kuro menangkap Prinses Kaya dan Nami. Melihat kedua temannya disandra, Usopp pun menembakkan ketapelnya, namun dengan gerakan cepatnya, Kapten Kuro melempar Usopp ke tembok. Ketika berpencar, Zoro bertemu dengan kedua anak buah Kapten Kuro. Zoro terpaksa harus melawan keduanya sendirian. Sementara itu, Kapten Kuro yang ingin menghabisi Prinses Kaya dengan tangannya, namun berhasil ditahan oleh Luffy. Dengan kesal Kapten Kuro ingin melawan Luffy. Saat Luffy ingin memukul, Kapten Kuro dengan cepat dapat berpindah tempat. Kapten Kuro menghina Luffy bahwa Luffy hanya bajak laut yang lemah. Kapten Kuro juga berkata, bertahun-tahun dirinya menjadi kapten bajak laut, kehidupannya dipenuhi kecemasan, dan selalu diburu. Beberapa kali Luffy mencoba memukul Kapten Kuro, namun Kapten Kuro dapat berpindah dengan cepat. Kapten Kuro kini dapat melukai Luffy, sementara Zoro masih berusaha melawan kedua anak buah Kapten Kuro. Kemudian salah satu anak buah Kapten Kuro mengambil pedang katana milik Kuina. Kita balik lagi ke Luffy.
Luffy mengatakan kalau Kapten Kuro tidak layak disebut sebagai bajak laut karena tidak memiliki impian. Kemudian Luffy diam sejenak untuk mendengar dan merasakan gerakan Kapten Kuro. Dan benar saja, Luffy dapat memukul Kapten Kuro tanpa diketahui olehnya. Sementara Zoro yang merasa kesal karena pedang katana Kuina telah diambil. Kini ia mengamuk dan berhasil mengalahkan kedua anak buah Kapten Kuro. Kapten Kuro menyerang Luffy dengan penuh emosi, kemudian dengan sekuat tenaga, Luffy menahan kedua tangan Kapten Kuro. Setelah itu, Luffy memanjangkan lehernya untuk memukul Kapten Kuro sampai terlempar keluar. Begitu juga dengan Zoro, yang berhasil mengikat kedua anak buah Kapten Kuro. Karena Angkatan Laut sudah mengetahui keberadaan Luffy, Nami meminta semuanya untuk meninggalkan desa. Namun sayangnya, mereka tidak punya kapal, kemudian Princess Kaya mengatakan kalau mereka sekarang punya kapal. Dan kapal yang dimaksud itu adalah kapal yang Luffy inginkan. Dengan bangga Luffy menamai kapalnya dengan nama Going Merry. Setelah itu, Luffy mengajak Usopp untuk ikut berlayar, namun Usopp menolaknya, karena dia masih harus melindungi Princess Kaya. Kemudian Princess Kaya berkata kalau dirinya bisa mandiri dan meminta Usopp untuk mengejar impiannya. Setelah itu, Princess Kaya mencium Usopp tanpa adanya adegan lanjutan. Right? What? What you did back there? But the shipyard was my... I expect you. Let them have this one. Mereka pun kini memulai berlayar. Di dalam kapal, mereka mulai bersenang-senang bersama. Tidak lama kemudian, kapal mereka diserang oleh Angkatan Laut. Luffy melihat ada wakil Laksamana Garp berada di kapal Angkatan Laut itu. Luffy menyebut Garp dengan sebutan kakek. To capture the target. What you were supposed to do. Guys, check it out. Already went away. Okay, but the smooth sailing. Dan, episode keempat pun bersambung. Oke kawan-kawan, setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi, kemudian klik One Piece episode kelima. Dan ada juga loh, alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan, sampai jumpa di film berikutnya.